Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Dinia Akhlakul lil Banat ya, pada hari Rabu. Nah, kita sudah sampai di bab 14. Silahkan dibuka kitabnya. Sebelumnya mari kita khususon kepada pengarang kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab ke-14, Ummakir Rahimah. Ummaki, ibumu, ar-Rahimah, yang penyayang. Ya. Jadi di sini sudah masuk di bab ibu yang penyayang. Jadi menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang seorang ibu. Yang pertama, i'lami ayyatuhal fatatu. I'lami, ketahuilah, ayyatuhal fatatu, wahai anak perempuan, anna, sesungguhnya, ummaki, ibumu, ta'ibat, telah kelelahan ya, kathiron, yang banyak, fi tarbiyatika, dalam merawatmu, min haini kunti saghiratan, dari ketika kamu kecil, ila an kabirti, kepada atau sampai kamu besar. Wahia ma'ata'abiha, dan dia dengan kelelahannya atau kepayahannya, sabiratun alaiki, dia sabar kepadamu, masruratun, bahagia, biki jiddan, bahagia denganmu, jiddan, sekali, wala tuhibbu ahadan, dan dia tidak menyukai seseorang, aktsara minki, melebihi darimu, wa tatamanna, dan dia berharap, antakuni, agar kamu menjadi ahsanal banati, paling baiknya anak perempuan. Hamalatski fi batniha tis'ata ashhur. Hamalatski, dia membawamu, fi batniha, di perutnya, tis'ata ashhurin, selama 9 bulan. Summa ardu'atski, kemudian menyusuimu, wa'tanats, dan membantu, binadhafati jismiki, dengan membersihkan tubuhmu, wasiyabiki, dan bajumu, wasta'addat, dan menyiapkan, bifiroshiki an-nadhifi, dengan kasur yang bersih, litamani mustahiratan, litamani, agar dapat tenang, mustahiratan, dalam beristirahat ya. Jadi biar kamu istirahatnya tenang. Summa 'allamatski, kemudian mengajarimu, al-masya, berjalan, wal kalama, dan berbicara, wama aktsara, dan betapa wama aktsara farahaha, dan betapa bahagianya, idza tadati, apabila kamu mulai belajar berjalan, au tatakallamina, atau berbicara ya. Jadi yang pertama ini menceritakan bahwa ibu itu sangat lelah ya dalam membesarkan dan merawat kita, anak-anaknya itu, dari kecil hingga dewasa, hingga besar seperti sekarang. Dan dalam kepayahannya, kelelahannya, dia masih bersabar dalam merawat kita. Dia bahagia, kemudian dia mencintai kita melebihi dengan orang lain. Bahkan katanya kalau misalkan
seorang perempuan sudah memiliki anak, ya dulu kan misalnya sebelum menikah, perempuan itu, anak perempuan sangat mencintai ibunya gitu kan ya, atau orang tuanya lah. Tapi setelah dia memiliki anak, dia akan lebih mencintai anaknya daripada ibunya. Itu maksudnya di sini adalah besarnya cinta ya, dari saking besarnya cinta seorang ibu kepada anak itu sampai mengalahkan cinta si anak si ibu itu kepada ibunya, kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa membayangkan sebelum kita memang menjadi ibu gitu. Tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya gitu. Dan ibu tentunya berharap kita menjadi anak perempuan yang baik ya. Dia hamil kita ya kan selama 9 bulan, kemudian menyusui dan membersihkan tubuh kita. Bahkan mungkin teman-teman juga sering dengar ya bahwa satu ibu bisa merawat 10 anak ya, bahkan lebih gitu. Tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Dari saking sulitnya berbalas budi kepada orang tua. Jadi ada ibarat seperti itu, dan itu benar-benar kenyataan di dunia nyata. Memang banyak sekali terjadi. Mungkin teman-teman juga menemukan di sekitar kalian, mungkin ada yang seperti itu. Jadi ketika seorang ibu punya anak, dia sangat cinta sama anaknya sampai gak peduli sama dirinya sendiri. Tapi ketika anaknya sudah beranjak dewasa, kemudian sudah mulai bekerja, menikah, dia jarang menjenguk ibunya, tidak mau pulang ke rumah ibunya, bahkan mungkin sampai lupa sama ibunya gitu. Tidak bisa merawat ibunya ketika sudah tua, butuh perawatan anak, dia nggak bisa bantu gitu. Jadi naudzubillah ya, teman-teman harus selalu ingat bahwa meskipun mungkin nanti di hari kelak gitu ya, kita akan menikah gitu, kita akan berpisah dengan orang tua, mungkin jangan sampai lupa bahwa orang tua dulu merawat kita gitu. Jadi sempatkan waktu untuk datang menjenguk orang tua sesibuk apapun ya, karena orang tua tuh nggak butuh mungkin hadiah atau kiriman atau apa, tuh nggak butuh, tapi butuh hadirnya seorang anak gitu. Ketika mereka sudah tua, sudah mulai hidup cuman berdua sama suami ya kan, sudah mulai renta lah, seperti itu. Dia juga, ibu juga yang menyiapkan kasur kita ya. Ustazah sangat melo kalau misalkan bercerita ibu, karena memang ibu itu banyak sekali berkorban untuk anaknya gitu ya. Nanti ada juga sih penjelasan tentang bapak, tapi sekarang kita bahas ibu dulu ya. Dan ibu tuh mengajari kita berjalan ya, merangkak lah, terus berbicara, dan ibu akan bahagia ketika melihat anaknya sudah mulai bisa berjalan dan berbicara gitu. Jadi teman-teman, mungkin kalau di lingkungan ustazah itu, karena teman-teman ustazah sudah ada yang menikah, punya anak, ada perbedaan perkembangan anak kan. Ada anak yang mungkin sudah bisa bicara di umur 1 tahun, ada yang 2 tahun pun belum bisa bicara kayak gitu. Nah, jadi kita jangan sampai menyakiti seorang ibu. Jadi si ibu anak itu yang belum bisa bicara, jangan sampai tanya, oh anaknya kok belum bisa bicara ya, yang lainnya udah bisa gitu. Oh, anaknya kok belum bisa jalan ya, yang lain udah bisa. Itu jangan sampai ada keluar kalimat sinis seperti itu gitu, seakan-akan membandingkan perkembangan anak satu dengan anak lainnya. Yaitu teman-teman jangan sampai ya, dijaga pertanyaannya, dijaga lisannya. Kadang orang pengen basa-basi, tapi basa-basinya itu menyinggung kayak gitu, karena kan ibunya atau dia yang sudah punya anak ini akan merasa tersinggung karena si anaknya belum bisa bicara gitu. Padahal perkembangan anak kan beda-beda. Ada yang mungkin memang dari umur 1,5 tahun udah bisa jalan, yang ini belum, itu beda-beda. Jadi kalau kata sekarang jangan mom shaming lah gitu ya. Kemudian yang kedua, ummuki
ta'tani biki fi kulli waqtin. Ummuki adapun ibumu, ta'tani biki memperhatikanmu, fi kulli waqtin di setiap waktu, di setiap saat. Fa fis sobahi dalam waktu pagi, tunabbihuka membangunkanmu, tunabbihuki membangunkanmu, min naumiki dari tidurmu. Tsumma taghsilu badanaki, kemudian menyiram tubuhmu atau memandikanmu. Ini bisa memandikan ya. Wa wajhaki, dan wajahmu, wa ainaiki, dan dua matamu. Tsumma tulbisuki al-malabisa an-nadhifah. Tsumma kemudian tulbisuki memakaikan al-malabisa kepada pakaian an-nadhifata yang bersih. Wa tumashitu sya'arika, dan menyisir rambutmu. Sya'aroki, maaf ya. Sudah ingat-ingat cowok nih, kah. Sya'aroki. Tsumma kemudian tuhdiru laki, menyiapkanmu, subuhaki, sarapanmu. Wa fi dhuhri, dan pada waktu siang atau zuhur, tuqaddimu, menyiapkan laki untukmu, goda aki, makan siangmu. Wa fil laili, dan di waktu malam, tuhayyi'u laki asya aki, menyiapkan makan malammu. Wahia daiman, dan dia selamanya tahrusuki, menjagamu. Mingkul lima yu'dhiki, dari setiap sesuatu, yu'dhiki yang mengganggumu. Idza masyaiti, apabila berjalan kamu, au qa'atti, atau duduk kamu, au la'ibti, atau bermain, au rokotti, atau kamu tidur ya. Jadi subhanallah banget, ibu itu sangat memperhatikan kita ya. Teman-teman juga mungkin merasakan di rumahnya bahwa dari pagi ibu sudah siap-siap, ibu yang bangun pertama kali menyiapkan makan. Apalagi jika ayah kita itu ngantornya pagi atau berangkat kerjanya pagi, pasti ibu tuh dari subuh udah bangun duluan. Bahkan mungkin ada ibu yang rela subuhnya telat ya, nggak telat-telat banget, kayak mungkin mendahulukan masak nasi baru sholat daripada sholat dulu baru masak nasi, karena saking ingin menyiapkan yang terbaik untuk keluarganya. Kayak gitu pasti banyak ya teman-teman yang menemukan seperti itu. Dan ibu juga masih mandiin kita, makaikan baju, nyisirin, belum lagi nyiapin ini itu. Teman-teman bisa melihatnya ketika teman-teman punya adik biasanya ya kan, adik itu pasti diperhatikan. Dan ibu tuh meskipun mungkin teman-teman punya ibu yang ya, apalagi kalau teman-teman punya ibu yang kerja di luar gitu, kayak jadi wanita karir, pasti kan ibu akan sangat lelah ya. Sebelum berangkat sudah menyiapkan makan, nanti pulang lagi nyiapin lain hal lagi, pasti sangat lelah tuh. Jadi teman-teman diusahakan membantu ibu ya di rumah. Kemudian yang ketiga, ummuki, adapun ibumu, tafrahu, bahagia, kathiron, banyak, idza farihti, apabila kamu bahagia. Wa kanat, dan ada, sihatuki, kesehatanmu, thayyibatan, baik. Wa tahzanu, dan sedih, idza hazinti, apabila kamu bersedih. Au kanat sihatuki munharifatan, atau ada kesehatanmu munharifatan, buruk. Fatad'ullaha, maka ibu akan berdoa kepada Allah, liyashfiyaki, untuk kesembuhanmu, mimma radiki, dari sakitmu. Wa ta'malu kulla syai'in, dan melakukan segala sesuatu, ya'ti laki, yang mendatangkan kepadamu, bisihhati, dengan kesehatan. Wala yazulu, dan tidak hilang, huznuha, apa kesedihannya, illa, kecuali, idza ta'afaiti, apabila sembuh kamu, tamaman, sempurna. Jadi kalau kitanya sehat, ibu pasti sehat, ibu pasti bahagia ya, karena kan ya nggak ada beban lagi gitu. Tapi kalau kita sakit, ibu pasti kepikiran, pasti melakukan banyak hal supaya kita sehat. Maka dari itu
jaga kesehatannya teman-teman, supaya ibu kita juga nggak capek ngurusin kita lagi. Itu sudah ya, ini sampai bab 14 aja, karena ini udah berapa menit ya. Nanti selanjutnya di pertemuan mendatang. Oke, baik, Ustazah akhiri. Semoga bermanfaat. Yang ingin ditanyakan silakan chat Ustazah ya dari pembahasan ini, tapi Ustazah rasa pasti paham semua, karena ini adalah akhlak sehari-hari kita ya. Tuh. Baik, kurang lebihnya sudah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.